Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. AC Milan berniat mendatangkan satu gelandang lagi pada musim panas dan Nicolo Fagioli adalah target mereka menurut sebuah laporan. Milan Press mengutip Tuttosport yang mengklaim bahwa Allegri ingin bersatu kembali dengan Fagioli yang telah tampil mengesankan bersama Fiorentina yang berjuang di papan bawah. Sebelumnya keduanya telah bekerja sama saat masih bahu-membahu membantu Juventus dan Fagioli dinilai cocok untuk melengkapi lini tengah sang pelatih di Milan. Negosiasi tampaknya sangat rumit, terlebih sekarang Fabio Paratici yang sekarang menjabat sebagai direktur olahraga Laviola sangat ingin mempertahankan sang gelandang. Fagioli dinilai sangat penting bagi tim sehingga Diavolo harus mengajukan tawaran signifikan jika benar-benar ingin mengangkutnya dari Artemio Franchi. Namun tampaknya hampir tidak mungkin Rossoneri akan mengeluarkan dana besar untuk memboyong seorang gelandang karena dana transfer terbatas dan juga lini tengah sudah cukup kuat. Tapi ada satu cara jika Milan serius menginginkan Fagioli, mereka harus berhasil melepas Yusuf Fofana dan Ruben Loftus-Cheek dengan harga bagus demi mendapatkan dana segar. AC Milan sedang mempertimbangkan untuk menandatangani Andre Frank Zambo Anguissa dari Napoli menurut sebuah laporan. Milan News 24 mengutip Pietro Balzano Prato dari Milan Vibes yang melaporkan bahwa Anguissa sudah masuk ke dalam radar Diavolo untuk transfer musim panas kali ini. Gelandang Kamerun itu sekarang dipertimbangkan untuk menuju pintu keluar Napoli dengan sang juara bertahan siap melakukan perubahan pada lini tengah. Saat ini belum ada negosiasi formal antara kedua klub, tetapi minat Milan tetap ada untuk pemain senior milik Partenope itu demi menambah pengalaman untuk lini tengah. Sambil menunggu tuntutan transfer dari Napoli untuk Anguissa, Rossoneri masih memiliki Leon Goretzka sebagai salah satu buruan utama dan terus ada kabar baik tentang gelandang Jerman itu. Di sisi lain, Cameron CNA ikut memberitakan tentang Anguissa dengan menuliskan beberapa tim menunjukkan minat pada Zambo Anguissa karena gelandang itu hampir meninggalkan Napoli. Raksasa Italia mengatakan mereka terbuka untuk bernegosiasi. Galatasaray, Besiktas, Sunderland dan AC Milan semuanya berada dalam antrean untuk pemain Kamerun itu. Pemain berusia 30 tahun itu telah berada di Napoli sejak 2021. Tulisnya Rafael Leao sekali lagi membuat heboh dunia maya dengan sebuah unggahannya setelah pertandingan PSG melawan Bayern Munchen menurut sebuah laporan. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Leao mengunggah sepak bola nyata ditambah dengan emoji tepuk tangan. Meskipun baru-baru ini dia menonaktifkan akun Instagram miliknya, tapi penyerang Milan itu tetap aktif di akun media sosial X dengan mengomentari pertandingan spektakuler kemarin malam yang berakhir dengan skor 5-4 di Paris itu. Masih belum diketahui maksud sebenarnya dari Leao, apakah dia hanya mengagumi pertandingan tersebut seperti para penggemar lainnya atau malah sebenarnya menyenggol gaya bermain Diavolo yang hanya mampu mencetak 16 gol dalam 15 pertandingan terakhir. Dan benar saja, para penggemar cukup terpecah belah di kolom komentar cuitan tersebut dengan 7.000 retweet dan lebih dari 1.500 komentar. Komentarnya berisikan beberapa orang yang ingin Leao pergi serta mengkritik dengan mengatakan penyerang Portugal itu malas, hingga beberapa orang lainnya yang meminta Leao bertahan. Jelas unggahan tersebut tidak secara langsung mengaitkan Rossoneri, tetapi sekali lagi Leao membuat dunia maya sedikit ribut dengan aksinya. Luka Modric akan tetap berada di Milanello dan mendapatkan pelatihan khusus pra Piala Dunia menurut sebuah laporan. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa AC Milan telah memutuskan untuk tetap menahan Luka Modric berada di Italia demi menjalani rehabilitasi pasca operasi hari Senin kemarin di Puskesmas La Madonnina. Karena pada pertandingan melawan Juventus kemarin, dia mengalami benturan kepala yang membuat patah tulang pipi kirinya. Pekan depan dia dijadwalkan melepas jahitan yang dipasang selama operasi dan Modric diperkirakan mampu berada di Milanello pada hari Rabu untuk berlatih mempertahankan tonus otot. Meskipun berada di Milanello untuk berlatih, Modric dipastikan tidak akan bermain lagi hingga akhir musim berakhir serta tidak akan ada latihan tanding bersama rekan satu timnya. Veteran Kroasia itu akan berlatih secara terpisah dan berolahraga di Sasana demi menjaga kakinya tetap sehat dan tetap dalam kondisi prima. Hasil latihan Modric akan terus meningkat di Milanello hingga 23 atau 24 Mei. Setelah itu, Massimiliano Allegri akan memutuskan bahwa musim telah berakhir dan para pemain bisa pergi berlibur atau membela negara mereka masing-masing. AC Milan tampaknya mulai mundur dari perburuan Dusan Vlahovic yang akan tersedia gratis menurut sebuah laporan. Theo Moreto berbicara di saluran YouTube milik Fabrizio Romano tentang informasi terbaru terkait Vlahovic yang merupakan target ambisius Rossoneri jika sang pemain mau menurunkan tuntutan gaji. Berikut beberapa komentar sang jurnalis disampaikan melalui Milan News. Saya dapat mengkonfirmasi bahwa ada beberapa kebingungan tentang siapa yang mengelola kepentingan Dusan Vlahovic. Tampaknya saat ini ayahnya bertanggung jawab atas situasi tersebut. Saya telah mengatakan selama beberapa waktu terakhir bahwa kesepakatan antara
antara Vlahovic dan Juventus jauh dari apa yang diharapkan. Bianconeri sedang meninjau pembaruan pemain Serbia itu secara internal. Saat ini negosiasi antara pihak terhenti, tetapi saya dapat menambahkan bahwa pada bulan Mei negosiasi akan dilanjutkan. Juve akan kembali berbicara dengan Vlahovic, bahkan jika masalah gaji ditambah komisi masih perlu diselesaikan. Juve tahu bahwa saat ini Vlahovic tidak memiliki tawaran besar baik di Italia maupun luar negeri, terutama mengingat angka yang diminta striker itu. Jadi saat ini semuanya ditunda, tim lain tidak ingin mengambil resiko angka yang diminta terlalu tinggi. Tuntutan Vlahovic sangat tinggi. Di Italia, Milan tidak bisa mendekati kecuali pemain Serbia itu menurunkan tuntutan gajinya. Tim Serie A lainnya mencari striker termasuk Napoli dan Roma, tetapi Vlahovic selalu menutup pintu kedua tempat itu, ungkapnya. Mateo Kovacic berpotensi melengkapi lini tengah AC Milan pada musim panas kali ini menurut sebuah laporan. Milanis mengutip Luca Biancin yang melaporkan melalui La Gazzetta dello Sport yang tentang beberapa langkah yang bisa terjadi pada musim panas mendatang. Dia menyatakan bahwa Leon Goretzka yang baru saja merayakan gelar Bundesliga terakhirnya bersama Bayern Munchen karena gelandang Jerman itu akan meninggalkan Bavaria pada akhir musim. Milan telah menelponnya beberapa kali karena Massimiliano Allegri dan beberapa petinggi klub sangat menginginkan Goretzka. Pemain 31 tahun itu dinilai sebagai rekrutan ideal untuk memperkuat lini tengah yang telah diisi oleh Luka Modric dan Adrien Rabiot sebagai gelandang box to box. Namun tidak mudah meyakinkan Goretzka menurunkan tuntutan gajinya, terlebih dia juga sekarang meminta bonus penandatanganan yang cukup tinggi. Milan belum membuat langkah konkret sejauh ini, tapi rekan Modric di timnas yaitu Kovacic yang berpotensi akan meninggalkan Manchester City pada musim panas mendatang bisa menjadi alternatif yang menarik. Wait, sebelum lanjut ke berita selanjutnya, kalian jangan lupa ya guys, check out pakaian atau kebutuhan lebaran lainnya yang udah gua taruh di keranjang bawah ini. Massimiliano Allegri masih mengevaluasi pekerjaan di timnas Italia dan Real Madrid menurut sebuah laporan. MW melaporkan bahwa Allegri telah melakukan beberapa kontak dengan Federasi Sepak Bola Italia dan calon direktur era baru. Dia belum mengatakan ya atau tidak karena dia menginginkan lebih banyak jaminan tentang seberapa besar pengaruhnya pada peran tersebut. Dengan demikian, selain berperan sebagai pelatih kepala, Allegri juga akan memiliki kesempatan untuk membuat dampak nyata di level yang lebih rendah. Hal ini jelas akan benar-benar mengubah pendekatan yang dilakukan oleh federasi terhadap pengembangan bakat muda Italia. Lalu ada pekerjaan di Real Madrid, tetapi Florentino Perez belum memutuskan siapa yang dia inginkan untuk menjadi pelatih kepala yang baru. Athletic berbicara tentang Jose Mourinho sebagai kandidat nomor 1, tetapi ketertarikan terhadap Allegri jelas tidak dapat dikesampingkan. Luka Kolesso mengakui bahwa dia tumbuh sebagai penggemar AC Milan dan menyatakan minat untuk bergabung dengan mereka. Luka yang merupakan pemain dari Paris FC sekarang mewakili timnas Italia U21 dan menjadi rekan satu tim Davide Bartesaghi. Dia bersinar bersama Espanyol, Burnley dan sekarang mengenakan seragam Paris FC, tetapi dia menegaskan impiannya berseragam rossoneri suatu hari nanti. Alessandro Schiavone mewawancarai penyerang muda itu dan bertanya tentang bagaimana dia bisa menjadi penggemar Diavolo. Berikut komentar sang penyerang disampaikan melalui Milan News. Menyukai beberapa pemain AC Milan seperti Ronaldo Nazario, Ronaldinho, Pato, dan mereka semua, terutama Balotelli. Ketika dia berada di Milan, Mario adalah salah satu pemain favorit saya. Saya selalu menyukai Milan. Tentu saja, saya sangat menyukai Leao sejak dia tiba di Milan bersama Zlatan dan berkontribusi pada Scudetto. Saya telah mengikutinya sejak saat itu, dan bagi saya, Leao adalah kepanutan. Ya, ketika saya melihatnya bermain, dia menginspirasi saya. Saya selalu menonton video YouTube-nya, keterampilan dan fokusnya luar biasa. Ya, akan sangat menyenangkan untuk menjadi pewarisnya. Jika saya memiliki kesempatan pergi ke Italia, saya akan pergi ke Milan. Saya selalu mendukung Milan. Mereka adalah klub favorit saya di Serie A. Forza Milan, ungkapnya. Crossover yang mengejutkan telah terjadi saat Christian Pulisic dan Arjun Jasari bertukar profesi menjadi pemain kriket. Pemain India menerbitkan kolaborasi lintas olahraga yang melibatkan waralaba Liga Premier India yaitu Royal Challenger Bengaluru dan AC Milan. Pulisic tampil mengenakan jersey RCB yang baru dengan melempar bola ke Jasari yang memukul bola tersebut dengan keras. Sementara Kohli, Patidar, dan Sal berpose dengan jersey Milan. Sal bahkan melakukan trik dengan bola serta mengatakan klub ikonik yang melakukan kolaborasi ikonik. Ciao, ungkapnya. Kolaborasi ini menyatukan juara Eropa 7 kali dan Royal Challenger Bengaluru, juara bertahan IPL. Iconic clubs do iconic collabs. Ciao.